Take over itu harus mendisiplinkan diri. Mengambil alih itu harus mendisiplinkan diri. Soalnya nih, di dalam surat ini Paulus bilang gini, kamu harus lari, kamu gak bisa jalan. Kalau jalan itu banyak hambatan. Kalau jalan banyak intimidasi. Kalau jalan banyak suara-suara gak jelas. Tapi kalau orang yang lari, suara apapun aku gak peduli, aku harus lari. Soalnya Paulus tulis dengan jelas bahwa semua peserta harus berlari, gak boleh jalan. Saudara tahu arti kata lari begitu rupa. Apapun yang menghalangi saya gak peduli. Ada masalah, kamu spiritmu harus lari. Cari Tuhan, harus kejar. Rasul Paulus mengajar kita bukan sebagai orang Kristen yang biasa. Ini gelanggang pertandingan, bukan Car Free Day, saudara. Yang dimana-mana, wah ada enak tuh, yuk jajan dulu. Nah ini nih, hal-hal spiritual yang seperti ini, itu bisa mempengaruhi kita. Kamu jalan, kamu gak akan fokus. Banyak orang jualan, enak nih, jalan. Semakin jalan, semakin santai. Betul? Kita gak pernah tahu tujuannya kemana. Tapi kalau orang bertanding, berlari, dia tahu tujuannya kemana. Betul gak? Finish, garis finish. Ada rintangan apapun, kamu tetap lari. Rohmu harus kuat. Kebanyakan 90% orang-orang mengira generasi itu hanya anak-anak muda, betul? Tapi Tuhan gak ngomong anak-anak muda spesifik. Ketika Tuhan ngomong generasi, itu dia berbicara nation, dia berbicara bangsa. Makanya saat Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, itu bukan hanya anak-anak muda. Halo, itu ada bapak-bapak, oma-oma, opa-opa keluar, tapi rohnya mereka menyala-nyala. Kalau ngomong generasi, udahlah, sekarang waktunya anak-anak muda, bukan anak muda. No, salah. Tuhan gak memilah-milah. Satu bangsa dikeluarkan dari tanah Mesir. Oh my God, that's my generation, kata Tuhan. Paulus tulis gini, aku tidak berlari tanpa tujuan. Banyak orang berlari itu gak ada tujuan. Yang penting aktivitas rohani tetap jalan. Ini salah. Banyak orang percaya yang sulit mengalami pertumbuhan rohani, tapi banyak yang mengalami pertumbuhan kegiatan rohani. Banyak orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, tapi banyak orang Kristen yang mengalami pertumbuhan kegiatan rohani. Sibuk sana sini, tapi gini, rohnya gak dijaga, rohnya gak lari. Paulus ajar orang-orang di Korintus itu gak main-main. Karena gini, yang terpenting adalah pengenalanmu akan Tuhan. Bukan kegiatan rohanimu banyak, terus kamu rohani. Itu bukan ukuran, saudara. Yeskiel diajak masuk ke bait suci. Ada air segini, selutut, sepinggang, sampai seluruhnya. Alkitab mencatat gini, maka aku tidak bisa berjalan lagi. Dan itu adalah spiritual, rohani. Dia mengalami pertumbuhan itu harus gitu, harus upgrade, katakan upgrade. Harus upgrade. Banyak orang percaya, tapi gak banyak orang berlari. Kita harus strength, kita harus kuat. Ada masalah, gak ada masalah. Tujuanku harus garis finish. Ada pergumulan, gak ada pergumulan. Aku ditetapkan untuk mencapai garis finish. Kita gak boleh menjadi orang percaya yang song-song kuku. Di dalam kitab Wahyu, hendaklah kamu panas-panas, hendaklah kalau kamu dingin, jangan hangat-hangat. Amin. Gak bisa. Kekristenan kalau hangat, kamu gagal jadi orang Kristen, gagal. Gak bisa. Kekristenan itu strict itu gini, ya enggak, ya atau tidak sama sekali. Itu Kristen. Ini yang bahaya, saudara. Yang dipermainkan siapa? Jiwa kita. Setan tahu kok dapat berkat pasti bersuka cita, pasti. Karena gini, setan juga mengetahui sifat manusiawi manusia. Ada berkat, gak ada berkat. Aku ditentukan destiny, my destiny, tujuanku adalah mencapai garis finish. Ketika dosa masuk kepada DNA manusia, semua rusak. Yesus datang untuk menebus. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yesus menebus itu dispor, itu bagian dia.